Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi dan raja yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Menurut Al-Quran, Alkitab, dan Tanah, dia membangun kuil pertama di Yerusalem, mengendalikan manusia, jin, hewan, dan angin, dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Apa kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mempunyai istana kerajaan yang sangat mewah dan megah, dengan kekayaan melimpah di dalamnya. Istana ini dibangun dengan menggunakan teknologi yang sangat maju pada masanya, dengan bantuan jin, manusia, dan burung. Istana ini juga memiliki singgasana indah yang menjadi simbol kewibawaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempunyai pasukan kerajaan yang sangat kuat dan beragam, terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Tim ini mampu mengalahkan musuh-musuh Nabi Sulaiman seperti raja, penyihir, dan setan. Tim ini juga mampu melakukan berbagai tugas, seperti mengangkut barang, membangun, dan memelihara. Kemudian Nabi Sulaiman juga mempunyai sumber daya kerajaan yang sangat melimpah dan berharga, seperti emas, perak, permata, kayu, dan tembaga. Sumber daya tersebut diperoleh dari perdagangan, pajak, rampasan perang, dan rahmat Tuhan. Sumber daya tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, kebutuhan, dan kesejahteraan pemerintah. Belum ada data yang lengkap dan pasti untuk menghitung total kekayaan bersih Nabi Sulaiman. Beberapa ahli sejarah mencoba menelusuri naskah-naskah surgawi untuk meramalkan kekayaan Nabi Sulaiman. Ada pula yang menilai kekayaannya mencapai 500 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 7,7 rupiah kuadriliun jika dilihat sekarang. Ada pula yang menyatakan bahwa kekayaan Nabi Sulaiman jauh lebih dari itu. Seorang profesor dari Universitas Tel Aviv, Israel, menyatakan, 3.000 tahun lalu, Nabi Sulaiman diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 32,9 rupiah kuadriliun dalam istilah sekarang. Sedangkan orang terkaya di dunia saat ini adalah Elon Musk, pendiri dan CEO Tesla dan SpaceX. Menurut Forbes, total kekayaan bersih Elon Musk per tanggal 9 Oktober tahun 2023 adalah 259,9 miliar dolar atau sekitar 4.080 triliun rupiah. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan perkiraan kekayaan Nabi Sulaiman. Nah, kalau pakai angka itu, kekayaan Nabi Sulaiman bisa berkali-kali lipat kekayaan Elon Musk. Misalnya saja kita mengambil angka terendah dari perkiraan kekayaan Nabi Sulaiman, yaitu sebesar 500 miliar dolar atau sekitar 7.800 triliun rupiah, maka kekayaan Nabi Sulaiman sekitar 1,9 kali lipat dari kekayaan Elon Musk. Namun jika kita mengambil angka tertinggi dari perkiraan kekayaan Nabi Sulaiman, yaitu 2,2 triliun dolar atau sekitar 34.400 triliun rupiah, maka kekayaan Nabi Sulaiman sekitar 8,5 kali lipat dari Elon Musk. Namun perlu diingat bahwa angka-angka tersebut hanyalah perkiraan yang tidak dapat dibuktikan secara pasti. Kekayaan Nabi Sulaiman tidak hanya berupa harta benda, namun juga berupa ilmu, hikmah, dan kenabian yang diberikan oleh Allah. Kekayaan tidak bisa diukur dengan uang atau materi, melainkan dengan keimanan dan amal soleh. Dengan demikian, Nabi Sulaiman bisa dikatakan sebagai orang terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Namun kekayaan dan kekuasaannya tidak membuatnya melupakan Tuhan. Ia selalu bersyukur, bertanggung jawab, dan bertakwa. Di manakah sebenarnya lokasi kerajaan Nabi Sulaiman? Lokasi kerajaan Nabi Sulaiman, Salomo, adalah sebuah topik yang menarik dan kontroversial. Lokasi pasti kerajaan Sulaiman masih diperdebatkan oleh para sejarawan, arkeolog, dan agamawan. Beberapa sumber mengklaim bahwa kerajaan Sulaiman meliputi wilayah yang luas, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Barat. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Israel Bersatu, yang terdiri dari 12 suku Israel. Sulaiman mewarisi kerajaan ini dari ayahnya, Daud, yang berhasil menyatukan suku-suku Israel dan mengalahkan musuh-musuhnya, seperti orang Filistin, Moab, Edom, dan Amon. Namun, beberapa sumber lain menantang klaim tersebut, dengan berbagai alasan. Misalnya, beberapa arkeolog mengatakan bahwa tidak ada bukti arkeolog yang cukup untuk mendukung keberadaan kerajaan Sulaiman yang megah dan makmur. Mereka berpendapat bahwa situs-situs yang dikaitkan dengan Sulaiman, seperti Bait Suci, Tembok Salomo,
dan tambang tembaga Timna, berasal dari periode yang berbeda atau memiliki asal-usul yang berbeda. Beberapa arkeolog juga menemukan bukti bahwa wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kerajaan Sulaiman sebenarnya masih terpecah-pecah dan terdiri dari berbagai entitas politik yang lebih kecil dan lemah. Selain itu, beberapa agamawan juga memiliki pandangan yang berbeda tentang lokasi kerajaan Sulaiman. Misalnya, beberapa penganut Islam menganggap bahwa bait suci yang dibangun oleh Sulaiman bukanlah di Yerusalem, melainkan di Mekah, Arab Saudi. Mereka berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Sulaiman dan ayahnya, Daud, adalah orang-orang yang diberi ilmu tentang pembangunan Masjidil Haram, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam. Mereka juga mengutip hadis-hadis yang menyatakan bahwa Sulaiman pernah mengunjungi Mekah dan melakukan ibadah haji di sana. Apakah bukti arkeolog tentang keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman? Bukti arkeolog pertama yang menunjukkan keberadaan kerajaan Sulaiman adalah Tembok Salomo, yakni sebuah struktur batu besar yang ditemukan di kota Daud, Yerusalem, oleh arkeolog Eilat Mazar. Dia mengklaim bahwa tembok itu adalah bagian dari istana Sulaiman yang disebutkan dalam Alkitab. Kemudian adanya tambang tembaga Timna, yaitu sebuah situs pertambangan di selatan Israel yang diyakini sebagai sumber kekayaan Sulaiman. Para arkeolog menemukan bukti produksi tembaga masif pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang sesuai dengan periode pemerintahan Sulaiman. Selanjutnya adanya sejumlah artefak yang ditemukan di situs-situs yang terkait dengan Sulaiman, seperti pecahan keramik, koin, perhiasan, senjata, dan pakaian. Artefak-artefak ini menunjukkan adanya hubungan dagang, budaya, dan politik antara kerajaan Sulaiman dengan kerajaan-kerajaan lain di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Bagaimanakah cara arkeolog menemukan artefak kerajaan Nabi Sulaiman? Para arkeolog menemukan artefak-artefak tersebut dengan menggunakan berbagai metode dan alat, seperti berikut: survei lapangan. Para arkeolog melakukan survei di lokasi yang diduga memiliki potensi situs arkeologi, berdasarkan laporan warga, peta, citra satelit, atau indikator lingkungan, seperti gua, sumber air, atau tanah yang kering. Mereka mencari tanda-tanda keberadaan artefak, seperti pecahan keramik, tulang, atau batu yang terlihat di permukaan tanah. Arkeolog juga menggali tanah di situs arkeologi dengan menggunakan sekop, cangkul, sendok, kuas, atau alat lain yang sesuai dengan kondisi tanah dan artefak. Mereka mengikis lapisan tipis tanah dari unit uji, atau lubang di tanah, dengan mengikuti prinsip stratigrafi, yaitu lapisan tanah yang lebih dalam berusia lebih tua. Mereka juga menyaring tanah yang digali untuk menemukan artefak yang kecil, seperti manik-manik, biji, atau gigi. Analisis laboratorium. Para arkeolog membawa artefak yang ditemukan ke laboratorium untuk melakukan analisis lebih lanjut, seperti menentukan umur, asal-usul, fungsi, dan makna artefak. Mereka menggunakan berbagai teknik ilmiah, seperti penanggalan karbon, analisis DNA, mikroskop elektron, spektroskopi, atau radar. Mereka juga membandingkan artefak dengan data lain, seperti tipologi, sejarah, budaya, atau geografi. Siapakah yang mewarisi kerajaan Nabi Sulaiman? Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang nasib harta tersebut, baik dari sumber-sumber sejarah, agama, maupun arkeologi. Ada yang berpendapat bahwa harta kekayaan Nabi Sulaiman menjadi sedekah untuk umat manusia. Ini adalah pendapat yang didasarkan pada doa Nabi Sulaiman yang tercatat dalam Al-Quran Surat Sad, di mana ia meminta agar kerajaan dan kekayaannya tidak diturunkan kepada orang lain. Menurut pendapat ini, harta kekayaan Nabi Sulaiman tidak diwariskan kepada anak-anak atau keturunannya, melainkan menjadi sedekah untuk umat manusia. Harta tersebut kemudian tersebar di berbagai tempat dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Pendapat selanjutnya menyatakan bahwa harta kekayaan Nabi Sulaiman diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi. Ini adalah pendapat yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaannya runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah barat yang kini disebut oleh Yahudi sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan, di Palestina. Menurut pendapat ini, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Harta kekayaan Nabi Sulaiman pun ikut hancur atau hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa harta kekayaan Nabi Sulaiman masih tersimpan di situs-situs arkeologi.
Ini adalah pendapat yang didasarkan pada temuan-temuan arkeolog yang mengklaim bahwa mereka menemukan situs-situs yang terkait dengan Nabi Sulaiman, seperti Bait Suci, Tembok Salomo, dan Tambang Tembaga Timna. Menurut pendapat ini, harta kekayaan Nabi Sulaiman masih tersimpan di situs-situs tersebut, meskipun mungkin sudah rusak atau terkubur. Demikian ulasan ini dihimpun dari berbagai sumber, semoga bermanfaat dalam menambah wawasan dan keimanan kita semua. Segala kebenaran kita kembalikan pada Allah Tuhan Yang Maha Pencipta.